memang perubahan relasi ekonomi, perubahan ekonomi yang ada di desa itu menentukan dan ditentukan oleh kebudayaan dan struktur sosial. Petani banyak memandang cara hidupnya yang baik itu dengan menopang ikatan-ikatan sosial yang mempersatukan masyarakat itu. Orang kota selalu berpikir bahwa desa itu adalah tempat yang tenang, sejuk. Desa itu banyak juga konflik, persaingan, di sana banyak. Dimulai dengan tindakan ekonomi patron klien. Ada hubungannya tindakan ekonomi antara patron dan klien dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Saisi dimanapun berada. Pada kesempatan sini saya atas nama Eva Royandi, saya akan membahas tentang kelanjutan masyarakat petani. Tapi akan melihat bagaimana sebetulnya perubahan kebudayaan di masyarakat agraris. Saya akan melihat dengan pendekatan Wolfs, di mana pertama lihat dari segi struktural masyarakatnya, kedua dilihat dari orientasi nilai budaya, tiga dilihat dari sosial ekonominya, keempat dilihat dari sistem ekologis. Pertama perlu kita ketahui bahwa petani di pedesaan itu ada individu, ada rumah tangga, ada komunitas, ada kelompok, ada sampai kepada desa. Dan desa ini memiliki suatu relasi antar desa. Dan juga desa ini memiliki suatu relasi atau hubungan antara desa dan kota. Hubungan apa? Bisa saja pertama hubungan sosial. Yang kedua hubungan budaya. Yang ketiga hubungan ekologi. Yang keempat hubungan ekonomi. Dan yang terakhir adalah hubungan politik. Hubungan-hubungan ini erat kaitannya baik di internal desa itu sendiri ataupun antar desa ataupun antar desa dan kota. Di masyarakat petani itu struktur ada strategi nafkah misalnya. Bagaimana petani memiliki diversity, memiliki suatu nafkah ganda misalnya. Ketika dia bertani padi sawah, bisa saja dia menjadi seorang nelayan. Tapi tetap pertanian atau pekerjaan pokoknya adalah sebagai seorang petani. Tapi bisa saja dia 1 minggu sekali, 2 minggu sekali menangkap ikan ke laut. Sebetulnya dalam struktur masyarakat ini bagaimana sebetulnya masyarakat yang berupa individu-individu, rumah tangga, kelompok, komunitas ini menjadi kesatuan, menjadi satu kesatuan entitas desa, baik dari sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik, dan juga hubungan relasi antar desa dan kota dalam melakukan suatu pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Sehingga memang perubahan ekonomi atau relasi ekonomi, perubahan ekonomi yang ada di desa misalnya, itu menentukan dan ditentukan oleh kebudayaan dan struktur sosial masyarakat itu sendiri. Di mana kita memahami misalnya petani ini adalah unsur komunitas yang hidup menetap di pedesaan dan mempunyai hubungan yang seperti saya udah bilang tadi secara sosial, ekonomi, dan politik dengan kota. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran petani akibat adanya pendirian kota. Artinya tidak ada masyarakat petani sebelum munculnya kota. Sebutannya. Walaupun petaninya tetap ada, tapi secara strukturnya. Yang kedua, tentang orientasi nilai budaya di petani. Sebelumnya sebetulnya sudah saya bahas bagaimana dalam kerangka Kulkon misalnya. Tapi bagaimana di sini petani memandang cara hidupnya.
Petani banyak memandang cara hidupnya yang baik itu dengan menopang ikatan-ikatan sosial yang mempersatukan masyarakat itu. Gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, di situ betul-betul dibangun. Petani sebagai komunitas memandang bahwa hidup saling membantu menanggulangi ketegangan-ketegangan yang timbul. Karena kita tidak bisa misalnya sebagai orang kota selalu berpikir bahwa desa itu adalah tempat yang tenang, sejuk, indah untuk tinggal di sana sebagai ruwetnya banyaknya masalah di perkotaan. Tapi desa juga kalau misalnya kita baca bukunya Sosiologi Pedesaan Pak Sayugjo, di sana desa itu banyak juga konflik, persaingan, di sana banyak. Tapi kalau misalnya juga lihat dari kerangka kulkon, ya orientasi nilai budaya petani yang terhadap pembangunan ekonomi itu adalah bagaimana masyarakat pedesaan yang mencoba untuk menguasai sumber daya alam. Dan tentunya menguasai sumber daya alam itu tentu dengan memperhatikan keberlanjutan dari sumber daya itu. Karena itu untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan masyarakat di pedesaan saja, untuk keseimbangan. Terkait dengan perubahan ekonomi, sebetulnya kalau kita berbicara tentang sosial ekonomi, terkait dengan bagaimana usaha tani ya. Usaha tani itu biasanya untuk subsisten. Ada on farm, ada off farm. Jadi bakal misalnya on farm itu petani-petani yang mereka menyediakan usaha ya untuk pertanian saja dan subsisten bisa. Kalau off farm itu biasanya dia sudah komersial, jual belikan. Dan terkait dengan sosial ekonomi, biasanya petani memiliki pola nafkah ganda. Dia punya pola nafkah ganda. Kalau misalnya dia 1 minggu menjadi petani, 2 hari jadi nelayan, 3 hari jadi penjual makanan ringan misalnya. Itu adalah pola-pola yang mereka lakukan. Tapi kalau misalnya kita lihat coba secara sosiologis misalnya kita melalui pendekatan Scott, melihat Scott bahwa misalnya perubahan sosial ekonomi itu dimulai dengan tindakan ekonomi patron klien. Ada hubungannya tindakan ekonomi antara patron dan klien dalam mengelola memanfaatkan sumber daya alam. Dan rasionalitas sosialnya ini lebih kepada berbasis kelembagaan patronase. Ada ikatan-ikatan sosial, ada relasi saling percaya di situ, tanggung jawab antara patron dan klien. Jadi kalau misalnya si kliennya sakit, patron bisa memberikan suatu social security, jaminan sosial kepada klien, walaupun misalnya klien ini tidak bekerja pada hari itu. Kelembagaannya adalah kelembagaan patronase, tanggung jawab, rasa saling percaya, pertemanan, itu institusi. Kalau misalnya kita lihat ke pandangan Portes misalnya, bagaimana misalnya tindakan ekonominya masyarakat diawali dengan pinjam meminjam atau sistem barter. Rasionalitas sosialnya berbasiskan internal solidarity, adanya solidaritas. Apakah masyarakat ini solidaritasnya tinggi atau tidak? Sebelumnya sudah saya bahas bagaimana misalnya tentang masyarakat mekanik dan masyarakat organik. Masyarakat mekanik lebih mendekatkan kepada emosional, hubungan emosional. Masyarakat organik lebih kepada bagaimana sudah spesifiknya bagian pekerjaan di situ, hingga hubungan sosial, rasionalitas sosial yang dipakai sudah semakin renggang. Yang adalah rasionalitas ekonominya di situ dipakai. Semua berdasarkan suatu spesifik pekerjaan dan sudah mengenal
secara institusi sosialnya mengenal kelembagaan keuangan formal. Jika kita sekarang berdiskusi misalnya barter, sistem barter, perubahan sistem barter itu sudah subsisten. Terus uang itu sudah komersial, dan kredit itu misalnya sekarang udah sistem nasional. Apakah dengan perubahan barter dari barter uang dan ke kredit misalnya itu sudah memakmurkan desa? Belum tentu juga. Dan juga perlu kita diskusikan misalnya adalah perubahan terjadi itu karena pola pikir atau karena teknologi. Banyak sekali misalnya ketika masyarakat pedesaan diberikan suatu bantuan, dia bisa teknologi ketika tidak cocok atau tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, itu bisa dijual belikan karena tak bisa digunakan. Hal seperti itu adalah penting untuk diperhatikan. Dan misalnya kita membahas tentang perubahan ini juga bagaimana masyarakat desa harus bangkit dari kemiskinan. Masyarakat petani harus bangkit dari kemiskinan sehingga mengalami suatu perubahan, baik di perubahan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang kesejahteraan sosial. Di bidang pendidikan bisa anak-anak petaninya ini meningkat pendidikannya. Meskipun dengan meningkatnya pendidikan akan ada suatu perubahan pola pikir bahwa petani bukan lagi pekerjaan yang luar biasa nanti. Bisa jadi anak-anak petani ini pergi ke kota semua. Tidak ada regenerasi pertanian. Walaupun sebetulnya banyak petani-petani milenial untuk saat ini. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.